Jonggong. Jangan please. Anakku, NAK. Ada apa? Nah, knock. Kalian sendiri, gagas didik anak. Aku yang akan ajar. Tolong. SI brengsek, jangan lari. Aduh. Anakku. SI brengsek, jangan lari. Akhirnya bisa kabur darinya. Ah. Nyonya, lihat ini. Lari lagi. Kenapa berhenti? Pendekar Dudu. Ampun, aku tak berani la gibon. Mengkhianati kakak seperguruanmu. Bukannya kau bilang, aku pembawa sial? Tidak. Bukan begitu. Kola yang susi. Aku la si brengsek. Sekarang juga aku putuskan. Hubungan dengan kakakmu. Aku takkan bohong lagi. Ayah, benar. Ini semua salah kami. Benar. Jangan gegabah. Kakak seperguruanku baik pada kau malah tipu harderinya dan mainkan hatinya. Orang seperti pantas mati. Jonggong. Jangan please. Anakku, NAK. Ada apa? Nah, knock. Kalian sendiri, gagas didik anak. Aku yang akan ajar. Mangelan Ujian Mazuk, Sekte Tianyang, Yangku. Tinggal 7 hari lagi. Gadis ini berkemampuan dan pemberani. Pasti bisa kendalikan dia. Tuan Muda sudah usir 78 guru sebelumnya. Aku yakin dia bisa jinakan Tuan Muda. Mari. Dudu, tak kusangka kau murid guru besar King Yun. Pantasan begitu hebat. Nyonya bilang, jika bisa bantu Tuan Muda, lolos ujian 7 hari lagi. Kau dapat hadiah 1 juta yuan. Banyak sekali. Hebat, aku bisa beli ayam panggang untuk guru dan kakak-kakak. Uangnya memang banyak, tapi tidak mudah didapat. Kami bertiga dokter, Qingbei University. Tapi dipermalukan anak, kecil begini. Kita bertiga tak sanggup. SI bandel, Jiangsheng ini. Guru yang bisa ajar dia. Masih belum lahir. Cepatan kabur. Nanti mati kita. Cepat pergi. Tunggu. Ya ampun. Ini sudah guru ke-81 yang diusir, Tuan Muda. Dudu. Tuan Muda memang nakal. Masih bisa mundur sekarang. Seberapa sulit pun harus. Uang kuil habis. Didipu orang. Guru dan kakak-kakak hanya makan bubur tiap hari. Atap kuil bolong, tapi tak ada biaya. Sebesar apapun rintangan, harus aku tanggung. Anak baik. Dudu, Tuan Muda memang sombong dan nakal. Tapi tolong jangan terlalu keras ya. Tenang saja. Selama dia nurut, aku janji, tak akan ada yang terluka. Bagus. Ayo kita masuk. Jangan buat Nyonya menunggu lama. Kamu guru baruku, guru mahal yang dipekerjakan ibu? Kukira kamu hebat sekali. Nyatanya cuma gampang kebasahan. Benar, orang yang bisa mengatur bos kami belum lahir di dunia ini. Wahahaha, ini baru pembuka. Biar dia merezakan kehebatan kami. Apa ini? Yuk. Berani-beraninya kau menyiramku dengan air seni. Aku SI Raja Kota Jiangcheng. Hari ini kamu harus dihukum. Raja Kota Jiangchengnya? Berani main trik ke guru? Sebagai gurumu, memberi pelajaran ke murid, pasti boleh dong? Nyonya sengaja memanggilmu untuk mendidik tuan kecil. Nah bagus. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Biar dia paham arti menghormati guru. Kamu ngapain? Jangan niko-niko. Ada apa ini? Anak orang kaya ya? Raja Kota Jiangchengnya? Hobi main semprot-semprotan, iya kan?
Kamu berani nyemprot, mainin guru, biar kapok. Ganas amat. Mending kabur. Tolong. Ada apa ini? Saya sedang memberinya pelajaran. Oh, ini guru baru yang ibu sewa? Dia menyiramku dengan kencing dan memukuliku. Lihat lukanya. Laki-laki, jangan cengeng. Nangis lagi? Pukul lagi. Cepat ganti baju dan mulai kelas. Telat? Siap-siap dipukul. Kepala rumah tangga. Ya, Cepat antar Didi, ganti baju bersih. siap. Nyonya, ayo. Dia sepenteranku. Kok bisa jadi guruku? Didi punya banyak keahlian. Yonku. Ujianmu tinggal 7 hari lagi. Kamu harus belajar. Dengan guru Didi. Paham? Puh. Jadi ya, aku pasti usir kamu. Kalau nama Chen Yanqiu ini, bisa kubalik tulisnya. Tududu. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Kakak, Saat aku dipukuli, kalian kemana saja? Sekarang datang menertawakan aku? Kakak, ini khusus kami belikan kue untuk minta maaf. Kamerala. bau sekali, Kak. Apa kita harus begini? Jangan banyak bicara, cepat. Terang-terangan, aku kalah darimu, maka main gelap. Reizakan lamportahi. Buku yang kusuruh sudah dihafal? Guru Dudu. Buku yang ibu ajarkan, sudah semua kuhafal. Sebelumnya aku salah, jadi ku beli kue, untuk minta maaf. Tinggal 6 hari lagi ujian. Lebih baik fokus. Belajar untuk ujian. Guru Dudu. Aku tahu salahku. Aku janji akan pada. Kue ini, silakan dinikmati dulu. Aku permisi dulu. Berani makam dengan aku, ku buat kamu nangis pulang. Niat lisikmu. Takkan lolos dari... Tunggu. Ada hal lain? Kue ini bahannya apa? Jangan-jangan mau balas dendam? Ah, masa sih? Kue ya begini biasa. Lajapila, ayah ibu bilang, aku harus jadi anak baik. Mana mungkin berbuat jahat. Kalau gitu, kamu cicip dulu. Ini untukmu, mana mungkin aku makan? Makan. Atau kemasakan paksa. Jangan, ampun. Dasar kap berani mempermainkanku. Berani menyuapi dengan tahi. Tipu muslihatmu. Sudah kubuang sejak kecil. Hari ini ku tendang kamu, kalau tidak, namaku bukan Chen Yanqiu. Penggawal, usir si macan ini dari sini. Kakak, kami datang. Jemat Penurat. Kalian berdua, oleskan kue ke mukanya. Kalian ngapain? Kamu ngapain? Jangan main akal-akalan. Nyonya bilang, kalau aku bisa mendidikmu, keji ku akan dinaikkan. Kalau tidak nurut, pantatmu akan kubuat babak belur. Tunggu saja, akan kusuruh kamu pergi. Aku tangguh, ayo lawan. Manusia lahir baik. Keras suaramu. Awal manusia, sifat aslinya baik, suruh hafal ya hafal. Tapi kenapa dihukum fisik? Ini agar kamu berkembang fisik dan mental. Semua harus seimbang. Saya protes. Protes ditolak. Aduh, Eugene tinggal 5 hari lagi. Harus giat belajar. sayap. Aku kerjakan saja. Hah? Manusia lahir baik. Penjahat harus dihadapi penjahat. Suruh Dudu lebih lembut. T'inquiète pas.
Yan Qiu sudah nakal dari dulu. Syukur Dudu bisa mengatasi. Mangurusnya. Kalotidak. Dia akan berbuat onar. Kalau hari ini belum hafal, jangan kasih makan. Saya. Awas kau. Jangan coba malas. Mama, cepat usir Sududu, si monster ini. Pantatku sudah kepanasan. WKWKWKWK. Sembunyiin HP? Kira aku tidak lihat? HP, mana ada HP? Aku sedang baca. Cepat kerjakan soal matematika. 3 kali 8, sama dengan... 3 kali 8 24. Ini saja tak bisa? Sududu, apa maumu sebenarnya? Kamu tak bisa teori, tak bisa praktek. Ujian tinggal 4 hari. Kau tahu? Sudah tahu. Harus cari cara. Tingkatkan pemahamannya. Ada ide. Jimat Pinter. Sejak Dudu datang, Tuan Muda jadi rajin. Baru 3 hari sudah maju. Harus aku manjakan dia. Cepat. Bélican l'agit. 2 setel baju. Iya. Salam, Bu Ibu. YK. Dudu anak yang baik. Mami, dia menghukumku fisik. Ibu tak peduli? Soal sudah selesai. Ayo cepat ke sini. Aduh. Semua benar. Dudu. Kamu mengajar Yan Qiu dengan sangat baik. Tak hanya naikkan gajimu. Aku juga akan ke kuilmu. Banyak beramal untukmu. Terima kasih, Bu Ibu. Aku pasti ajari dia baik-baik. Yen Xiao. Ujian tinggal 4 hari lagi. Belajarlah baik-baik dari guru Dudu. Mengerti? Hihi, mengerti. Sududu. Sensiap hari gangwaku. Aku pasti, memberi pelajaran. Perempuan hahat. Si imat. Makang betina. Bos, ayo kita main keluar. Ayah, katanya di Lot Berat sana. Ada yang dengar suara naga. Kita cek juga yuk. Lihat nggak sih aku lagi sibuk. Tinggal 3 hari lagi ujian. Cepat cariin ide buat aku hadapi si macan betina itu. Bos, kamu lupa. Dia ngajarin kita waktu itu. Aku nggak mau makan tahi lagi. Iya juga. Mendingan kamu nurut aja. Dengerin dia. Bodoh. Aku, raja kecil kota Jiangcheng. Setiap hari dijahilin cewek liar. Beneran nggak masuk akal. Cepetan mikirin. Nggak bisa mikir? Jangan main di sini. Udah gitu aja. Gawat, Yan Qiu lari ke laut barat. Katanya Bapako. Akhir-akhir ini ada binatang buas. Ada juga yang dengar suara naga. Yan Qiu nggak bahaya kan? APA. Dasar bodoh. Beneran berani kemana aja. Aku cari dia. Sudah bisa pecahkan trik rahasia. Jangan-jangan beneran ada naga. Kelensi, lihat anak laki-laki kecil? Nggak ada. Cuma akhir-akhir ini di Laut Barat. Datang makhluk Hati-hati ya. Makhluk bizar. Dia nggak bahaya kan? Chen Yang Kayu. Chen Yang Kayu.
Nggak nyangka, si imut beneran nyariin aku. Teriak kenceng banget, nggak takut bangunin binatang buas. Chen Yang Kayu. Kalau sampai manggil naga, langsung ditelan. Wah seru tuh. Hahaha. Chen Yang Kayu. WK. Jangan-jangan si bodoh ini beneran dimanfaat naga. Gimana jelasin ke nyonya nih? WK. Ah. Aduh, ini, apa? Apaan sih ini? Bau banget. Ada naga. Beneran ada naga. Guru Dudu, tolong. Guru Dudu, ada naga jahat. Kamu lari dulu, aku yang hadap. Dasar suka tidur di kelas, berani-beraninya nakutin orang, masih berani ulangi lagi? Guru Dodo, aku salah, aku janji tidak ulang. Shenshang Ruo Shui. Air itu baik. Yang benar Shangshan Ruo Shui, air memberi tanpa pamrih, dasar tidak tahu apa-apa. Chen Yang Kayu. Malu dijaga cewek? Masih laki-laki tidak sih? Jangan ganggu muridku. Bocah cari mati. Naga jahat. Jangan sakiti Guru Dodo. Awas minggir. Hancur. Aku bunuh Guru Dodo. Dimakan naga. Guru Dodo, maafkan aku. Aku tidak akan nakal lagi. Guru Dodo, jangan mati. Aku akan nurut kata-katamu. Ken Perkins. Ya ampun, naga itu kau taklukkan juga? Kok sampai muntah darah, Siu Dodo? Maksudku Guru Dodo, kau jadi kakakku ya? Salah generasi. Panggil aku Shifu kecil saja. Oke Shifu kecil. Hari ini kau bikin susah. Kita masih bisa selamat. Sangat beruntung. Ini salahku, kalau bukan karena aku bohong. Kau tidak akan terluka. Chen Yanqiu, rajinlah belajar. Tinggal 3 hari ujian. Jangan kecewakan aku dan mamamu. Harapan untuk... Shifu kecil. Shifu Kessel. Gelombang energi. Datang dari sini. Bola naga. Siapa Yong Geba ini? Bisa bunuh naga jahat Laut Barat. Dapat keuntungan besar nih. Lao Zhang. Apa yang terjadi tadi? Ada naga jahat di Laut Barat. Manggaku di sini. Sudah kubunuh. Apa? Kakek Zhang memang hebat. Pantas jadi kebanggaan Jiang Cheng, pendekar nomor 1. Anda sempurna jadi guru. Untuk Yang Kayu, ujian 3 hari lagi. Pasti lancar. Aku harus latihan keras. Jangan kecewakan Shifu kecil. Yanqiu, kamu harus rajin. Jangan buat ibumu khawatir. Sudah begini masih memikirkan aku. Shifu kecil tenang saja. Aku pasti bisa. Kakek Zhang, Anda sebagai guru Yanqiu, ini kehormatan keluarga kami. Silakan minum teh. Sama-sama. Yang Kayu, cepat ke sini. Lihat, ini nenek, cari guru khusus untukmu. Nenek, aku sudah punya Shifu. Sudah ada. Tuan muda bilang, siapa ahli hebat itu? Gadis kecil yang sangat hebat. Berkat ajaran, Yanqiu makin berkembang. Anak kecil jadi Shifu, Kako Sekelai. Kakek Zhang baru bunuh naga. Dia siapa? Bandingkan dengan kakek Zhang? Cuma nggak punya naga.
Shifu kecilku juga bisa. Kurang ajar. Panggil dia. Akan kulihat sehebat apa dia sebenarnya. Shifu Castle. Shifu Castle. Kamu sudah sembuh? Dasar anak kecil. Katamu bisa bunuh naga. Benar. Aduh. Berani bicara kasar. Bohongnya kebangetan. Shifu kecil tidak bohong. Aku lihat langsung. Lihatlah. Yan Qiu berani membantah. Ibu. Itu hanya omongan anak kecil. Omong kosong. Aku punya bukti mutiara naga. Kamu punya? Mutiara naga. Aura ini terasa familiar. Aku tidak punya. Tidak punya bukti berani ngaku? Silakan percaya atau tidak. Lihatlah. Dia sudah merusak kepribadian Yan Qiu. Sudah kuputuskan. Yan Qiu akan diasuh kakek Zhang. Usir gadis ini segera. Setelah jadi guru keluarga Chen, mereka akan tunduk padaku. Berani menghina kakek Zhang? Cepat minta maaf. Berdasar apa? Dia yang harus menghormati. Shifu Kasiku. Yang Kayo. Jangan bicara kasar ke orang tua. Akan kutunjukkan kemampuan asli. Kenapa marah ke anak kecil? Biarkan aku sajikan teh. Lihat. Pak Zhang sangat bijaksana. Segera terima tehnya. Pak Zhang ini sepertinya punya niat jahat. Aku ingin lihat. Akal-akalan APA lagi ini? Hashem. Lihat bagaimana tenaga dalam merusak saluran tenagamu. Ternyata kakek ini benar-benar jahat. Bagaimana mungkin tenaga dalamku ternyata dinetralisir? Milipat tenaga dalam. Memanaskan teh tanpa sentuh cangkir. Aduh. Apa yang terjadi ini? Pak Zhang, silakan bangun. Kamu tidak APA. Aku baik hati menawarkan teh. Dia malah menyiramku. Kamu yang jahat malah melapor duluan. Jelas-jelas kamu yang mau celakakan aku. Tak kusangka gadis kecil seperti bisa sejahat ini. Pantaskah jadi guru? Cepat usir dia. Kali ini kamu harus pergi. Omong kosong. Shifu bukan orang seperti itu. Aku hanya mau Shifu, bukan yang lain. Kamu. Yan Qiu, jangan tidak sopan. Ibu. Yan Qiu sudah ganti. 81 guru. Tak ada yang bisa mengendalikannya. Hanya Dudu yang bisa. Itu karena belum bertemu aku. Benar. Pak Zhang Ali terbaik di Mingjiang. Bereskan apa bandingkan diri dengan Pak Zhang? Sekarang, ujian sekte Tianyuan tinggal 3 hari lagi. Tapi aku jamin, Serakantuan muda padaku. Pasti lolos ujian. Benarkah? Kalau begitu saya percayakan pada Pak Zhang. Yan Qiu, cepat ke sini. Ucapkan terima kasih pada Pak Zhang. Terima kasih apaan? Aku nggak mau berterima kasih. Shifu, ayo kita pergi. Kamu. Pil ini lebih berharga dari nyawamu. Ambil dan manggir. Apa maksudmu? Dasar cewek kecil. Ketika aku termaziur. Kamu masih main lumpur. Kamu pantaskah bersaing denganku? Aku cuma ingin cari uang, tak ingin bertengkar. Camus. Dazar tidak tauteri makazi. Jangan salakan akunanti. Tegakan punggung. Ujian tinggal hari lagi. Semangat, Chen Yanxiu. Shifu, aku pasti berusaha keras. Kamu lanjutkan latihan, aku lihat-lihat dulu. Gadi Kessil. Matiko. Apa maksudmu? Sudah kubilang tak mau berkelahi. Salahmu sendiri menghalangi langkahku. Sebelumnya terlalu ramai untuk bertindak. Hari ini kubawamu ke alam baca.
Kekuatan gadis ini melebihi. Ku peringatkan kau, simpan niat burukmu itu. Aku tak mau merebut pekerjaanmu. Aku cuma cari uang. Tak ada waktu untukmu. Benarkah? Hari ini harus kubunuh kau. Matiko. Apa? Masih mau berkelahi? Nyonya Zhang. Kemana Nyonya Zhang pergi? Tak kusangka gadis kecil ini, sejahat ini. Berani menjebakku ke sini. Menyerang diam-diam. Apa katamu? Nyonya Zhang. Nyonya Zhang, cepat bangun, kau tidak apa-apa? Gadis kecil, kau tega melakukan ini. Dia bohong. Dia yang menyerang dan menjebak. Nek, Shifu takkan lakukan ini. Benar, Bu, pasti ada kesalahpahaman. Apa kesalahpahaman? Jelas kalian berdua terlalu memanjakan dia, jadinya tak tahu tata krama. Karena kau datang ke keluarga kami, akan kudidik kau baik-baik. Penjaga. Bawa hukuman keluarga. Bu, mau ku suruh ulangi? Nek, lelaki tua ini jahat. Jangan percaya dia. Apa yang kau berikan ke cucuku, sampai dia seperti kesurupan, membuatnya ikut berbohong. Bu, lebih baik kita selidiki dulu. Sudah. Nyonya Zhang, masalah hari ini akan ku beri kejelasan. Kau tak tahu tata krama, berhati ular dan kalajengki. Kau tak tahu sopan santun, berhati jahat. Gadi, kini kau tahu kehebatanku. Jangan pukul Shifu, pukul saja aku. Ibu, Marie selidiki dulu. Agar tidak salah menuduh. Maksudmu, Tuan Zhang yang memfitnahnya? Hush. Tuan Zhang siapa dia? Dia pantas? Nyonya tua. Kita tak boleh hanya percaya omongan Tuan Zhang, lalu menghukum Nona Dudu. Ini tidak adil. Adil apa? Kau cuma pelayan. Berani ikut campur? Pergi. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Untuk merenung. Siap. Guruku menunggu uangku. Aku harus tahan. Ali muda. Jangan pergi. Lawan aku, Komazi Jo. Rasakan keganasan. Kalau pintar, Mangir Sekaran. Kenapa kau selalu jebak aku? Comment galangi jalon cul. Tua Bangka, mau apa kau datang? Akulia Guru Dudu, Dikurung, quand? Aku sengaja bawa makanan untuknya. Musang berbilu domba, ahli muda di kurung, ini ulahmu. Yen Shou. Atas nama Dudu, terima kasih. Kami juga bawa makanan. Tak usah repot. Oh begitu, haha. Kalau tak ganggu, makanan ini ambil dulu. Ahli muda, kau baik-baik? Dudu. Maafkan keadaan ini. Tak apa Nyonya, cuma dikurung sementara. Dudu sanggup tahan. Ai Greco. Makan dulu. Kulihat tua ini, penuh akal licik. Ali muda, ayo makan di tempat lain. Pergilah Dudu, tak usah di ruang bawah tanah. Terima kasih Nyonya. Pilihan. Nyonya. Bawa makanan ini ke lab. Kau yang urus. Siap. Nanti kuracik pil tulang, untuk tingkatkan kekuatan Yan Qiu. Ali muda,
Tai Chi yang kau ajarkan, sudah kupahami. Benarkah? Tunjukkan padaku. Memang dia punya bakat alat. Dalam waktu singkat, bisa menguasai sampai level ini. Guru kecil, apa latihanku kurang bagus? Latihanmu bagus, cuma kekuatannya kurang. Nanti setelah kubuat Duan Gudan, kau akan meminumnya. Ujian besok pasti langkar. Ye! Jangan cepat puas. Sudah hafal kitab suci? Aku akan menghafalnya sekarang. Sepertinya bahan, masih kurang air tak berakar. Aku yang cari. Mau buat pil ajaib? Aku tambahkan sesuatu buat kalian gila. Akhirnya berhasil. Kalau lebih lambat, obatnya gosok. Fokuskan energi ke dantian. Kumpulkan chi jadi API. 9 kembali ke 1. Duan Gudan selesai. Berhasil. Sekarang bisa memperbaiki masalah stamina Yan Xiao. Wah! Benar-benar ada di dunia, pil pengubah fisik manusia. Tentu saja, cepat minum dan latihan. Coba kumpulkan QMU. Sekarang aku juga jago. Ada lagi? Aku mau lagi. Secara efek Duan Gudan tidak sekuat ini. Jangan-jangan karena dia, konstitusi tubuh berbeda. Apa kau tidak enak badan? Tidak kok, aku merasa kekuatanku mengerikan. Tunggu Chen Yanqiu memakannya. Ada masalah. Lihat bagaimana kau menghadapinya. Aku merasa meridianku terjebak sesuatu. Triple A. Yanqiu. Wahahaha. Apa yang terjadi dengan Yanqiu? Nona, apa yang kau lakukan pada kukuku? Aku hanya memberi satu pil Duan Gudan. Tidak mungkin begini. Berani-beraninya kau rakuni Tuan Muda. Aku tidak. Masih bilang tidak? Aku melihat sendiri. Kau yang menyuruhnya makan pil itu. Tuan Muda jadi begini. Ngomong terus buat apa? Cepat selamatkan dia. Lao Zhang, tolong selamatkan dia. Bisa diselamatkan. Tapi, Asal kau bisa menyembuhkannya, keluarga kami akan menjunjung. Ini Boa Phoenix. benda ini bisa tekan racun di tubuh Tuan Muda. Racun ini, kau yang tebarkannya? Aku menolong dengan tulus. Berani-beraninya kau fitnah. Kalau begitu cari ahli lain. Pak Zhang jangan pergi. NAK, kau selakakan Yan Xiao. Sekarang masih halangi pengobatannya. Muda begitu tega sekali. Aku tidak. Pak Zhang, mulai obati sekarang juga. Asal bisa sembuhkan dia. Aku setujui apapun. Gampang-gampang. Yan Xiao. Mami, Nenek, kalian, apa yang terjadi? Bukannya aku sedang latihan? Sekarang kau baik-baik. Nenek sampai ketakutan. Apa kau merasa tidak enak badan? Tadi, Guramar ITU, hampir celakakan. Untung Pak Zhang menyelamatkanmu. Shifu kecil yang celakakan aku. Tak mungkin. Bagaimana tak mungkin? Dia suruh kau makan pil sampah itu, hingga kau jatuh sakit. Aku umumkan. Mulai sekarang, Pak Zhang adalah gurumu. Waktunya latihan Yan Qiu. Shifu kedua, Tuan Muda keluar. Shifu kedua. Apa ada Shifu pertama? Shifu pertama adalah Guru Dudu.
Bangsa, Shu Dudu ini cuma anak kecil. Pantaskah dia di atasku? Tapi, Diam. Kediaman wali kota hanya punya satu shift, yaitu aku. Pergi. Kau kenapa? Aku hanya panggil Pak Sang, Shifu kedua, langsung ditamparnya. APA, ini keterlaluan. Shifu besar. SI Jong, keluarlah kau. Ada perlu apa? Kau yang pukul kalian tadi? Aku manggu comme pelayan. Ada masalah? Oh ya. Aku baru buat sup. Si pila. Akan kurakanko. Ko. Berani ko pukul aku? Aku tendang lagi. Jagoan bully orang biasa? Ada kecewa, lampiaskan padaku. Ku peringatkan, jangan sampai kau berulah. Keter la Luan, sungguh pemberontak. Aku akan segera laporkan ke Nyonya Tua. Suruh dia usir kau dari kediaman ini. Sup tonik dari Pak Zhang ini. Katanya bisa tingkatkan stamina. Minum 2 mangkuk sekaligus. Aduh. Nyonya, tolong aku. Lagi cari masalah apa? Kau tidak apa-apa? Aduh. Nyonya Tua, aku baik hati beri dia subtonik. Dia tolak malah mukul aku, sampai berani memukulku. Aku tahu, sejak jadi guru pangeran kecil, kau tak suka padaku. Tapi, aku hanya fikirkan, ujian pangeran kecil besok lusa, mana sempat bersaing denganmu? Tak Kizanka, usiamu masih muda, tapi dengki sekali. Kau harus diusir dari sini. Hari ini aku akan usir kau keluar. Aku kenal betul Dudu, tak mungkin lakukan ini. Betul. Nenek, guru kecil takkan begitu. Nyonya Tua, sebenarnya Guru Dudu. Membelaku yang dizalimi, baru bertindak. Apa sebenarnya terjadi? Dia mau hancurkan rencana. Tadi, Aku panggil Pak Sang, guru kedua, langsung dia tampar aku. bilang lagi. Kelak di kediaman bupati, cuma dia satu-satunya guru. Masih ada kejadian seperti ini? Kan sudah kubilang guru kecil, bukan tipe begitu. Ternyata kau yang mulai zalimi orang. Guru Kasiku hanya membela kebenaran dan menolong yang lemah. Pak Zhang, benarkah semua ini? Ini. Aduh. Aku waktu itu emosi sesaat, mau minta maaf pada mereka. Tapi tak disangka, dia langsung masuk dan serang aku. Lihatlah. Luka-lukaku tak masalah. Tapi, ujian pangeran kecil itu penting. Kau jelas mau balas dendam. Jika kau sampai gagalkan ujian QQQ, takkan kuampuni. Ibu. Ini jelas kesalahan Pak Sang. Kenapa malah tuduh Dudu? Aduh. Pak Zhang, Dadaku sezak sekali. ini waktunya bukan untuk memperdebatkan siapa benar salah. Tak ada gunanya, cepat panggil tabib, periksa Pak Zhang. Kali ini aku maafkan. Tapi jangan sampai terulang. Dazar Gadilankan. Akan kuhancurkan kau. Bagaimana, tabib? Tidak ada luka serius. Minum obat teratur saja. Luka separah ini, masih bilang tak serius? Pak Zhang, bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Membuat Nyonya khawatir. Kondisiku tak apa-apa. Yang paling penting sekarang, bantu pangeran kecil, persiapkan ujiannya. Baik. Lihatlah, Pak Zhang terluka begitu parah, masih memikirkan ujian Yanxiu Kukuku. Ini namanya pengabdian. Bersandiwara saja. Ini kan, racun mematikan yang kubuat khusus. Kali ini, kau pasti mati. Shifu Dudu. Aku tahu kedatangan membuatmu tidak suka. Mengira aku merebut perhatianmu. Tapi sungguh bukan maksud untuk begitu. Kuharap ke depannya, kita bisa bekerja sama, membantu Tuan Muda, menghadapi ujian besok lusa. Lao Zhang sangat toleran. Beliau sudah berbesar hati. Diberi peluang baik malah menolak.
Kenapa kau tidak minum? Jang Sachin. Seberapa besar kebencianmu padaku, hingga ingin membunuhku? Apa maksudmu? Lao Zhang sudah tua, susah-susah memberi toleransi. Sudah sangat menghargai, masih terus menuntut? Aku yang menuntut, tanyakan itu padanya. Mengapa meracuniku? Raken. Apa kau salah sangka? Benar. Shifu, jangan sembarangan bicara. Bahkan kalian, tidak percaya padaku? Bukan tidak percaya. Meski ada konflik dengan Lao Zhang, tapi belum sampai level ingin membunuh dengan racun. Benar. Aku ini sudah tua. Bukan hanya terhormat, tapi juga dihormati banyak orang. Mana makin berbuaja. Awalnya aku tidak percaya. Tapi faktanya jelas. Jang Sachin. Kau mungkin tidak tahu. Guruku mengajariku sejak kecil, mengenali berbagai tumbuhan, obat atau racun. Semua ku paham. Raken yang kau berikan. Bisa ku kenali dari bau. Ini tidak mungkin. Tidak percaya? Akan idem. Kusu. Duanchenko. Semua ini racun mematikan. Jang Sachin. Kau takut aku tidak mati? Aku tidak. Kalau begitu, buktikan kebaikanmu. Minumlah gelas ini. Saya tidak minum. Aku memasak ini untuk bagaimana saya bisa minum. Zhang Lao. Lebih baik minum. Apakah ada racun? C'est-il-là? Mengapa dia menanyai saya? Aku akan membuktikan diri. Kalian mencari tahu, bukan karena aku. Wanita tua itu harus. Tolong aku datang. Kalian berdua meragukan aku. Kalau begitu aku akan pergi. Aku tidak akan marah dengan ini. Zhang Lao. Aku 10.000 orang yang percaya padamu. Setelah kau pergi, bagaimana dengan Eugene Kukukulusa? Anda akan kehilangan napas. Mereka adalah junior. Tidak mengerti. Dia tidak bisa bicara. Anda orang dewasa tidak ingat penjahat. Jangan pedulikan mereka. Biarkan aku tinggal. Tapi gadis kecil ini. Ina aku. Aku di sini hari ini. Aku tidak punya dia. Dia tidak punya aku. Jangan khawatir. Aku akan membiarkan dia pergi. Sududu, jangan mengandalkan seseorang. Melindungi Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Kau menipu mereka. Kau tidak bisa berbohong padaku. Ayo, pukul aku Sududu. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu minta dokter untuk melakukan tes racun di tempat. Jika aku berbohong, kau tidak perlu terburu-buru. Aku akan segera pergi. Jangan pernah memasuki pintu Anda lagi. Cuk. Kau harus berpikir jernih. Ya, Tuan Kecil. Kalau begitu lakukan apa yang dia katakan. Aku harus mengembalikannya hari ini. Zhang Lao tidak bersalah. Buat Anda yakin. Ini. Bagaimana? Kau tidak berani. Hati nurani yang bersalah. Aku tidak punya. Kalau begitu periksa. Apakah dokter memiliki racun? Berikan. Tidak bisa. Dan lebih dari satu racun. Dari laporan inspeksi, ini berisi hitam pahit. 3 rekan rumput usus. Dan semuanya sangat beracun. Jangan bilang orang minum. Bahkan gajah pun tidak bisa meminumnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Tuan Kessel. Jadi Jang, apa lagi yang bisa kau katakan sekarang? Nyonya tua, saya merasa bingung dengan lemak babi. Aku mohon maafkan aku sekali. Apa yang harus saya katakan? Nyonya, laporan tes dari kotak makan siang, itu benar-benar beracun di dalam. Apa? Data pemantauan juga telah dipulihkan. Itu juga membuktikan, Zhang Suchen mengatakan semua kebohongan, semua untuk menanam barang curian. Nona Dudu. Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Datang. Tonkabdia. Kirim ke tim penegak hukum. Beranti un tuku. Apa yang akan kamu lakukan? Nenek. Siapa yang berani datang? Aku akan membunuhnya. Jangan impulsif. Apa yang harus kita katakan? Katakan dengan baik. Katakan kau akan membiarkan aku pergi. Kau biarkan nenek dan kamu tidak punya dendam. Orang yang paling kau benci adalah aku. Aku akan menukar nenek. Cuk. Master Kessel. Ini adalah apa yang Anda katakan. Itu, lalu kau datang. Tak. Aku minta maaf. Ibu. Kali ini aku ingin kau mati. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku harus menemukan seseorang untuk dimakamkan. Tak. Tak. Tak tak tak.
Apa yang kamu lakukan? Tankabdia. Tuan Kessel, jangan menakuti saya. Tuk. Docte. Panggil dokter. Tak, jadi, semua karena aku. Aku membawa pulang Zhang Xichen. Aku membuat kesalahan besar. Raquin Jantung Zhang Xichen. Anda juga dibutakan oleh dia. Tuan Kessel, kau sedabangan. Bagaimana saya bisa berada di sini? Bip, semua nenek bingung. Kau terluka parah. Aku bahkan memarahimu. Nenek, aku tidak punya masalah. Debu itu yang pandai menyamar. Jangan salahkan kamu. Anak baik, nenek akan lebih baik. Tuan kecil, cepat, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tenang saja, 1 hari lagi ujian. Aku akan melatih. Cepat, cepat, kau lebih lambat dari siput. Musim gugur. Hari ini harus bekerja dengan baik. Kota eu apa? Jangan khawatir, Nyonya. Dengan kekuatan Yan Qiu saat ini, dia pasti bisa. Ya ibu, saya pikir saya kuat dan mengerikan. Silakan semua peserta. Kumpulkan di bidang seni bela diri. Yo. Bukankah ini Jiang Cheng terlalu tua? Kenapako, ikut penilaian. Kotidakakan pergi ke Tampayang Sala. Siapa dia? Orang-orang Jiang Cheng memanggilnya keajaiban kecil. Sebelumnya mereka menggertak saya. Beri makan Shen Yangqiu, saudara yang berbicara dengan Anda. Haruskah kita bicara? Siapako? Dia adalah aku. Aku gurunya. Guru. Shen Yangqiu, Koter la Luluku, Kenalise Orangadi, Kesil Sebage Guru. Poin percaya diri, kau bukan dirimu. Apa yang lucu? Hari ini kita yakin. Mambual, Ko. Tenang. Saya Dirkrut Ola Tian Yuenzong. Membutuhkan keterampilan sipil dan militer. Jadi, penilaian ini dibagi menjadi 2 kategori. Sastra dan seni bela diri. Total 4 level. Pazongan Pertama Penilaian Seni Liberal. Judul Aliansi Shanghai adalah Angin Sepau-Sepau untuk Membelai Bulan Sabit. Aku datang. Terlihat bagus. Kakek mengajarimu untuk berpasangan. Aku datang. Oke, kandidat ini. Anda menjawab. Batu bata tua hancur. Ya, pasangan ini kasar, tapi itu terjadi. Ini dapat dianggap sebagai elegan dan populer. Mari kita hitung lulus. Apa maksudmu? Berani menertawakan? Apakah kalian benar? Balkentut. Ini juga disebut pasangan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengevaluasi saudara yang? Pasangan ini, saya tidak tahu bagaimana menghargai Anda. Apakah kalian lalat? Kenapa kamu suka kotoran? Aku sudah lama menahan kalian. Anda memiliki kemampuan untuk mencoba. Ini tidak sederhana. Yan Xiao, mereka melihat. Oke. Master Kessel, sudah lama saya menempatkan 4 buku dan 5 klasik. Bagian belakang sudah matang. Hanya otak Anda. Bisa juga berpasangan. Aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Kalau begitu dengarkan aku. Air biru. Itu luar biasa. Kata itu digunakan dengan sangat baik. Skor Penuchen Yenshio. Komitmen. Pasangan ini mengingatkan saya pada danau di malam hari. Sangat indah. Apa yang luar biasa? Kotidak Berani. Dibandingkan dengan saya sendirian, aku akan keluar. Kau keluar. Tentu saja tidak ada masalah. Yan Qiu memberi mereka warna. Tidak ada masalah. Kalau begitu dengarkan aku. Asap di kaki King San. Liga Shanghai Brasayang sempurna. Lihat bagaimana Anda benar. Shenyanshou hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Tidak bisa. Dia pasti curang. Sekarang. Shen Yangqiu. Ya, Anda bisa menyerah. Siapa bilang aku tidak bisa menjawabnya? Dengarkan aku. Asap di kaki King San. Gelombang laut biru. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Cantik kering. Hei. Bagus untuk diajarkan oleh tuan kecil. Gelombang laut biru yang bagus. Sekarang kau tidak yakin. Kau harus membandingkan sekarang. Akan ada sesuatu yang menjiji. Apa gunanya? Ubi berikutnya adalah hal yang nyata.
Aku melihat apa yang kalian lakukan. Siapa bilang kita tidak bisa berani bertaruh? Siapa yang takut pada siapa yang bertaruh? Jika Chen Yanqiu menang, Anda hanya memegang merek Zhang Chengfu. Jika Shen Yongqiu kalah, Saya menggantung tanda selama 3 hari. Kata pria. Sulit dikejar. Sekarang kita mulai tahap kedua, panahan. Penilaian. Jarak yang sangat jauh, bahkan orang dewasa, juga sulit untuk menembak bullseye. Tapi bukan, aku merasa sulit untuk menarik busur. Chen Yanqiu, kamu masih bisa tertawa. Itu saja, jika kau kalah, kau akan menangis. Musim gugur, bagaimana saya merasa ada banyak lalat. Sarankan Anda untuk meminta maaf kepada saya. Kalau tidak, ketika saudara saya yang menjadi murid Tian Yuanzong. Tapi kalian merasa baik. Siapa yang menang atau kalau bilang tentu? maka Anda akan menunjukkan kepada saya. Itu memang saudara yang terlalu bagus. Jarak sejauh ini bisa mengenai, tapi juga 8 cincin. Apa itu? Pertunjukan yang bagus masih di belakang. Bahkan 10 cincin. Yang geperkasa. Layak menjadi keajaiban kecil di Jiangcheng, benar-benar sipil dan militer. Dia pantas dibandingkan denganku. Dia hanya bermain trik. Apa yang hebat tentang Yanqiu? Tuan Kessel yang baik. Chen Yanqiu, jangan biarkan itu menjadi misterius. Menyerah lebih awal. Jangan katakan tembakan Chen Yanqiu. Kau bisa membuka busur? Kau kembali. Jadilah yang besar dan kecil. Lalu kita akan membelelakan Jingyu. Dia bahkan menembak 10 cincin. Apakah sulit untuk menembak bullseye? Kau hanya sial. Kalau baju kau lihat saja. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana kali ini? Saudara Yang, dia lebih baik darimu. Hanya omong kosong. Musim gugur, mengambil ramuan khusus yang kuberikan padanya. Dan sekarang dia memiliki kekuatan dan mata, tidak sebanding dengan orang biasa. Apa gunanya menembak target? L'agipula. Itu adalah benda mati yang tidak bisa bergerak. Kemampuan nyata untuk menembak makhluk hidup. Saudara Yang, panas saja menembak burung di udara. Itu dia. Aro ini mengatakan bahwa tidak terlalu banyak untuk memakai yang dalam 100 langkah. Bagus. Kau bisa melakukannya. Ini tidak sederhana. Yanqiu biarkan mereka melihat apa yang disebut teknologi. Tuan Kessel yang baik. Chen Yan punya sesuatu di musim gugur, Anda menembak. Saudara Yang, dia mungkin menembak udara. Siapa bilang aku tidak menembak? Apa yang kau tembak? Kau menembak Kezepion. Kau ingin mengatakan, kau menembak burung dengan kepalan besar? Fana bodoh. Lihatlah lebih dekat. Lalat? Anda tidak akan mengatakan, tembak lalat sendiri. Chen Yanqiu dengan santai menangkap seekor lalat, hanya ingin melewati level. Kau di sini lucu? Lalat begitu kecil, bahkan saudara yang tidak bisa. Apakah kamu lebih baik dari saudara Yang? Salah satu tujuan Tian Yuan itu adalah kejujuran dan integritas. Kau curang, tidak layak mengikuti ujian. Keluar dan keluar. Anda lihat, semua orang mengusir Anda. Jean-Gon Lucu di sini. Katakan saja, Anda tidak percaya. Apakah lalat ini ditembak oleh Yanqiu? Yanqiu menunjukkan mereka sekali lagi. Apa kau masih bisa? Sesuatu yang lebih kecil dari lalat. Tentu saja. Saya melihat, jangan panggil Jiangcheng terlalu tua. Berganti nama menjadi Burger King. Lalat sudah cukup kecil. Kau ingin menembak sesuatu yang lebih kecil dari lalat. Tidak mungkin. Kebisingan, tutup mulut. Sekarang ini jauh lebih tenang. Maka kalian terlihat baik. Aku mencekik. Apa yang kau tembak lagi? Ini adalah. Kalian lihat. Lalat lagi. Shen Yanqiu, kau cuma bercanda, ya? Tadi itu emang lalat yang sama. Coba lihat lagi. Lalat ini beda sama yang dulu. Painter, dia udah kehilangan bagian terpenting. Nggak bisa jadi ayah. Apa?
Ini terlalu kejam. Sekarang kalian nggak ada alasan lagi. Bikin kalian nggak bisa protes. Ko. Oke, bikin aku terkesima. Lulus sempurna. Jangan seneng dulu. Tes kekuatan, kau bakal ketahuan aslinya. Omongan kayak ginian. Aku udah bosen dengerin. Kalau menang terus kayak gini, gelar si ajaib kecil harus jadi milikku. Mending kau dipanggil si sampah kecil. Semoga kau bisa tetap sombong terus. Sekarang tes kekuatan selanjutnya. Hei, Master kecil, bukannya tes kekuatan, kok malah kesini? Cekat APA, lagian kamu udah latihan khusus dari tes apapun bisa kita menangi. Talisman Gravitasi. Kok tiba-tiba berat banget? Lambat banget sih, cepetan. Jangan-jangan. Banier. Aku tempelkan talisman ratusan kilo. Masih ngomong bisa menang. Nggak takut mulutmu pecah? Semua tahu Kak yang punya kekuatan super. Kalian nabrak senjatanya deh. Biasa aja. Perinka tiga dunia. HEI Shen Yangqiu. Jangan bilang gue nggak ngasih tahu. Mending nyerah sekarang. Mending urusin diri sendiri. Iya, takut nangis kalau kalah. Kalian. Tes kekuatan dimulai sekarang. Batu ini dari besi langka Gunung Tian. Tiap balok 500 jin. Tahan selama 1 dupa. Diego. Sini gue coba. Kuma 500 jin. Gampang banget. Kak yang emang jago. 500 jin kayak mainan aja. Keren banget ya. Angkat batu segitu beratnya. Ngomongnya masih santai. Lihat kan? Ini kemampuan asliku. Tapi kok kayak capek banget? Nggak kuat mending nyerah. Iya, muka merah padam tuh. Kalian ngomong sembarangan. Mengakui kehebatanku sesulit ini? Aku lihat kalian cuma iri sama Yang. Kami iri sama dia? Mending urusin diri sendiri deh. Aku nggak kuat, cepetan bantu aku geser ini. Berhenti. Nyaris muntahin makanan semalam. Kemampuan segini berani ngejek kita? Justru kamu yang salah tempat. Ngapain ketawa-ketawa? Pikir kalian lebih baik dariku? Yang kalah, minggir sana. Kamu. Jiller Mew. Oak. Lihat nanti masih bisa ketawa apa enggak? YK. Yang paling penting dalam hidup itu, tahu kemampuan diri sendiri. Apa mataku salah lihat? Dia bisa angkat itu. Cuma 500 kati aja kok. Ini susah apanya? Jauh beda sama latihan rutinku. Yanqiu, tambahin intensitas. Sayap. Dia kok bisa segitu hebatnya? Chen Yanqiu, jangan dipaksakan. Nanti malah kehimpit. Makasih, meski mukamu jelek, tapi hati kamu baik. Lagian ini belum seberapa. Yanqiu, tunjukin kemampuanmu. Oh. Masih bisa tambah? Dia. Kapan jadi segini hebat? Pak Kuo, batu-batu ini nggak ada apa-apanya. Lagi. Ini sudah ribuan kati. Yakin mau tambah? Tambahin. Kebetulan aku mau lihat. Batas maksimalmu berapa? Tempa. Baik. Talisman gravitasi ini. 1 lembar 1000 kati. Batu Pak Kuo udah nggak cukup. Lagi. 2.000 kT. Ditambah berat bata-bata ini. Ini ngeri banget. Yang bisa Chen Yanqiu lakukan, aku juga bisa. Istimewa apanya sih? Pera. Aku. Kak Yang. Tolong. 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 Berhenti.
Kak yang baik-baik saja? Nggak mungkin baik. Hampir remuk ditindih. Sebagai manusia, paling penting tahu batas diri. Kalian. Ujian gravitasi selesai. Sekarang kita masuk ke tes terakhir ujian fisik. Pertarungan di atas ring. Yang Ge, Chen Yanqiu ini ternyata bisa lolos sampai tahap akhir. Tidak akan mengancam posisimu kan? Dia itu bukan siapa-siapa. Pertarungan bela, selain kekuatan juga butuh strategi. Nanti lihat caraku menghadapinya. Pemenang akhir dari kompetisi ini akan dipilih jadi murid khusus. Kalian harus berusaha maksimal. Siap. Ada kesempatan jadi murid khusus. Aku pasti manfaatkan kesempatan ini. Kali ini tidak akan semudah itu. Shifu harus percaya padaku. Aku sudah dilatih khusus olehmu. Chen Yanqiu, kau masih bermimpi? Masih ngandalkan keberuntungan? Ia juga yang bisa sampai ke sini. Bukan orang sembarangan. Jangan bermimpi di siang bolong. Kompetisi resmi dimulai. Siapa pertama? Aku duluan. Siapa berani lawan aku? Lawan dia pasti kalah. Katanya jago sebelumnya. Dasar anak ajaib, aku yang lawan kau. Karena kau cari masalah. Jangan salahkan aku. Gak apa-apa. Bos kita yang terkuat? Anak ajaib ini memang berbakat. Gimana lawannya? Iya sih, sepertinya tak ada yang bisa lawan Yang Bo. Aku tidak terima, biar aku. Banyak sekali orang, tak ada yang berani. Ada aku. Aku yang maju. Anak ajaib sudah kalahkan 11 orang. Miri khusus pasti anak ajaib. Shen Yanqiu. Kau cuma bisa sembunyi seperti kura-kura. Dulu mulutmu tajam sekali. Yang Kayo, ada yang mau digebukin. Ayo beri dia pelajaran. Oak Shifu. Shinyicho Helia, mana mungkin lawan anak ajaib. Kau pikir bisa lawan Yang Ge? Yanqiu, aku akui dulu kau kuat. Tapi pertarungan di ring butuh kemampuan lengkap. Shen Yanqiu. Kalau kau menira sekarang. Masih ada waktu. Kalau tidak. Saat gigimu berterbangan. Jangan nangis ya. Seharusnya aku yang bilang. Kalau kau menanjus sekarang, aku biarkan kau kalah sopan. Baik, kau yang minta. Ini mustahil. Chen Yanqiu bisa menahan? Tak mungkin. Pukulan anak ajaib ini seharusnya sangat kuat. Si jenius kota Jiang cuma segini kemampuannya? Gak mungkin. Kok bisa kamu jadi sekuat ini? Bagus, bagus, bakatnya luar biasa. Sepertinya tahun ini, sekolah Tianyuan dapat bibit unggul. Gimana lagi? Soalnya saya ini, jenius bela diri satu-satunya. Benar kan, Shifu kecil? Ya, boleh dibilang. Makasih pujiannya, Shifu kecil. Yang Ge, si bocah ini keterlaluan. Yang gan kalah. Mau lanjut? Aku gak terima. Jangan salahin gue ya. Aduh, Yang Ge malu-maluin banget. Berani menghina aku. Yang Kayo, herai-herai. Yang Ge gak apa-apa? Bu apa ini? Kayaknya tai anjing. Ini si julukan jenius kota Jiang, mending ganti nama jadi makan tai anjing. Shen Yanqiu. Kak, aku mau dia mati. Wah jago juga kau, tapi hari ini kau sakit ya. Percuma saja. Kau ikut ujiannya? Gak adil. Dia tinggi besar, jelas-jelas dewasa. Ujian ini batas usia 12 tahun ke bawah. Yang lebih tua silakan mundur.
Kebetulan kakakku 11 tahun. Benar, tahun ini baru 11. Tinggimu sudah segini, masa bilang 11 tahun? Kakakku cepat besar, cepat dewasa gitu salah. Jimana Shen Yangqiu? Jangan-jangan takut? Bocah. Berani lawan aku? Sebaiknya kau turun saja. Siapa bilang takut? Ayo kita mulai. Dasar. Jangan-jangan sok jagoan? Tuan Go. Lihat, Dia sudah setuju. jangan ikut campur. Baiklah. Akan kubunuh kau. Cepat sekali. Shen Yangqiu. Kali ini kau pasti kalah. Cewek kampungan dari mana ini? Minggir kau. Aku gurunya. Shifu kecil hebat ya. Cewek brengsek ini dari awal aku udah gak suka. Lagi bingung cara ngalahin dia. Dia malah nyari masalah sendiri. Kak Yang, ini yang dulu kamu ceritakan itu? Kakakku 5 tahun lalu, diambil jadi murid terakhir Master Misterius. Sekarang kekuatannya di atas manusia biasa. Dijuluki generasi muda Jiang Cheng. Yang Tereba. Wah bagus dong kalau gitu, pasti bisa ngalahin mereka. Cewek culun dari mana lagi ini? Bisa jadi guru pula? Baiklah kalau mau aku kabulkan. Lihat dia mulai menyerang. Shifu kecil hati-hati. Apa? Nggak mungkin. Bukannya Jim Yurid. Terakhir master itu, kok bisa kalah? Tenaga kecil kalahkan yang besar. Jenius. Benar-benar jenius. Shifu kecil hebat banget. Tadi lihat jelas gerakanku? Sudah jelas. Bagus. Belajar manfaatkan tenaga lawan. Baru bisa menang dengan tenaga kecil. Mengerti, Shifu kecil. Hahaha mukanya penuh tai anjing. Benur deh bukan keluarga. Nggak bakal ketemu. Apa kata? Mau aku ulang lagi? Aku pernah lihat warisan tinggi badan. Tapi makin tai anjing turunan baru lihat. WK. Kak lihat mereka. Balai dondong kudom. Masih mau berkelahi? Gak ah. Kakok malaberlutu. Cepat bangunin dan pukul mereka. Kak, kenapa pukul aku? Yang harus dipukul itu dia. Diam. Kau mau bunuh kakakmu? Aduh. Kalau mau pukul, lawan dia sana. Aku tidak bisa kalahkan dia. Kakak, bahkan kau sendiri mengaku kalah. Memangnya kenapa? Aku sudah merasakannya tak. Dia tidak pakai tenaga penuh. Kalau tidak, kakakmu ini, bahkan berdiri saja tidak bisa. Kakak itu. Semua ini ulah adikku. Ini, tidak ada hubungan dengan aku. Kalau gitu aku pergi dulu. Haha. Kak, Masih mau bertarung? tidak lagi. Shifu kecil tak perlu turun tangan. Serahkan pada... Baik, aku umumkan. Chen Yanxiu resmi menjadi murid langsung sekte Tianyuan. Ye, wahahaha. Terima kasih Shifu kecil. Kalau bukan karena kau, aku masih jadi pembuat onar. Ini hasil usahamu. Hormat pada Quechua sect. Hai, kau pasti sedudu ya? Aku ingin jadikanmu saintes sekte Tianyuan. Bagaimana? Synthèse Sapaan. Saintis, hebat ya? Tentu. Saintis ini, calon penerus sekte. APA, Pinarus. Shifu kecil, cepat terima. Ini kesempatan emas. Ketua, aku sudah punya Shifu. Oh, bisa mencetak murid sehebat itu. Siapa Shifu seniormu? Shifuku Kinjianzi. Oh, rupanya Master Qingyun. Pantasan kemampuanmu luar biasa. Tapi tidak apa, meski kau tak mau jadi muridku, aku tetap beri gelar saintes. Quechua. Saintes sebelumnya harus belajar tenaga surgawi, tapi dia tak mau berguru. Ini... Wahahaha. Lautan luas karena bisa menampung air. Kelapangan hati membuat agung. Tak perlu terikat aturan kaku. Apalagi Dudu punya bakat langka. Jenius bela diri satu-satunya. Ku yakin di bawah pimpinannya, sekte Tianyuan akan jaya. Apalagi dengan kemampuannya, belajar tenaga surgawi, bisa kapan saja.
Ketua benar. Tidak tahu apakah kamu mau. Xiao Shifu, cepat setuju dong. Aku bersedia menerimanya. Aku punya Sheng Yu yang mendukungku. Saya pa berani ganggu lagi? Ngomong-ngomong, ini Siang Huanrou, murid langsung dariku. Kalau ada masalah nanti, cari saja dia. Betul, kapan saja butuh bantuan, datanglah padaku. Terima kasih Shiji. Yang lulus ujian, bisa ke asrama sekarang. Benar Samen. Tunggu. Apa ada yang lupa sesuatu? Hei Yang Bo, kita sudah lupa taruhan kita? Yan Qiu, kita saudara seperguruan sekarang. Kita pasti sering bertemu. Mau ingkar janji? Tidak. Aku ini bodoh. WK. Dasa anak ajaib sampa. Buat aku ikut malu. Lihat orang ini. Kok mirip banget si Yang Bo? Yang Bo, masa sih, bukannya dia anak ajaib Jiangsheng? Hahaha. Bukan aku. Bukan. Kalian salah orang. Jangan lari. Hahaha. Sangat menjengkelkan. Shiji, siapa yang ganggu kamu? Sudah 10 tahun aku ikut si tua itu. Dia malah beri posisi Sheng Yu ke anak kecil yang bahkan belum masuk sekte ini. Semua tahu selama ini, kamu setia melayani Sangmen. Semua mengira Camilla. Calon Sheng Yu pasti. Tapi maladie berikan ke orang. Ini benar-benar tidak ada. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Benar Shiji. Kamu sudah berusaha puluhan tahun. Kalau menyerah sekarang, usaha sebelumnya sia-sia dong. Ada ide bagus? Kalau menurut, cari kesempatan untuk habisi si anak kecil itu. Tidak bisa, kalau dia terbunuh. Aku yang pertama dicurigai. Itu akan merepotkan. Aku ada ide. Apa idenya? Bikin dia bertengkar dengan orang terdekatnya. Baru kita bertindak. Tak ada yang curiga ke kita. Maksudmu pinjam tangan orang? Yan Xiaoshiri, mau kemana? Kamu baru di sini. Mau Shiji antar keliling? Tidak. Aku mau cari Shifuku. Cari Shifu tidak asyik. Shiji tahu, banyak tempat seru. No. Main sendiri saja. Aku tidak percaya. Tunggu saja. Shifu Castle, nyaman? Tak ada pamrih tiba-tiba baik. Ayo ngaku kenapa kali ini? Aku sudah berubah baik. Masa masih bikin masalah? Tapi memang ada satu hal yang harus kau bantu. Katakan. Ulang tahun Mama sebentar lagi. Aku mau cari hadiah untuk Mama. Sudah tahu berbakti pada orang tua. Luar biasa perubahan. Hehe, berkat ajaran Shifu kecil. Baiklah, aku temani kali ini. Hor! Hidup Shifu kecil. Sudah, kau murid langsung. Harus lebih dewasa. Sayap. Ayo pergi. Lihat ini. Kak, berapa harga gelang giok ini? Anak siapa ini? Jangan mengganggu di sini. Beginikah cara melayani tamu? Aku cuma ingin lihat gelangnya. Kecil-kecil punya uang, ini barang mewah. Rusak bisa kau ganti? Gelang giok biasa ini berapa? Beginikah cara berbisnis di sini? Bocah keterlaluan. Tahu harga gelang ini? 300.000. Jual dirimu pun tak cukup. Cuma 300.000, kartu biasa dariku saja. Bisa beli puluhan tokomu. Bocah kecil, gombalmu keren juga. Cepat ambil kartu mainan, pulang sana. Siapa bilang ini kartu mainan? Isinya banyak uang. Betul, coba gesek saja. Baiklah, kalian ini, pantang menyerah sampai akhir. Aku ingin lihat kartu mainan ini, bisa gesek atau tidak. Tak mungkin. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. 100 juta. Nah kan? Sudah kubilang ada uangnya. Bisa beli seluruh tokomu. Kita cari toko lain. Toko ini sok elit. Baik.
Berdiri, siapa izinkan kalian pergi? Kenapa larang kami pergi? Ya, orang seperti Tak confusing gehi. Jangan kira aku tak tahu, kartu ini hasil curiannya? Jasar, ini milikku. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Pasti hasil curian. Satpam, ada 2 pencuri. Mana pencurinya? Curry APA? Itu mereka berdua, mereka curi kartu bank. Isinya sampai 100 juta. 100 juta? Apa? Mazia Allah. Beraninya kau. Kartu ini milik kami. Bukti sudah jelas, masih juga bandel, awas, kuperas polisi tangkap kalian. Anak kecil ini ternyata maling. Ya memang, orang tuanya tidak tahu cara mendidik. Kami tidak. Masih tidak jujur, tangkap mereka. Hentikan. Nona Beza, kenapa ibu datang ke toko? Mau apa dia ke sini? Kamu ngapain? Mereka berdua pencuri, mencuri kartu bank. Aku mau panggil satpam tangkap mereka. APA, kalian berdua berani lakukan ini. Ini mempermalukan perguruan kita. Kami tidak mencuri. Kamu langsung percaya omongannya. Sembarangan menyalahkan. Langsung menghakimi kami. Ini tidak baik. Zi imut, berani tidak hormat ke nona besar. Satpam cepat panggil polisi, tangkap mereka. Tunggu. Nona Beza, ada perintah lagi? Adik seperguruan Yan Qiu, aku tahu, hari ini ulang tahun ibumu. Jeleng ini, aku bisa belikan untukmu. Tidak perlu. Apa kamu mau ditangkap? Kami tidak mencuri, jadi tidak akan ditangkap, dan tak butuh perlindunganmu. Kereza kamu, tak akan mengaku sampai lihat peti mati. Niat baik dianggap jahat. Nona jangan dihiraukan, aku sekarang akan hubungi tim penegak hukum. Sila and panggil, kami tak dekat. Tunggu, aku telepon sekarang. Halo tim penegak hukum? Ya, di sini ada 2 pencuri. Jumlahnya besar. Kalian segera datang? Baik, kami tunggu diizini. Kalian berdua tunggu saja. Tunggu ya sudah, aku akan temani sampai akhir. Berani menyebut diri, pangeran. Kamu pangeran keluarga mana? Berani sekali kamu. Yang tidak tahu, pasti kira kamu. Pangeran keluarga wali kota. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Tak perlu. Kamu. Siapa yang lapor polisi? Saya. Mereka berdua pencurinya. Nilainya sangat besar, sampai 100 juta. Kalian akan ditangkap. Akan aku laporkan ke ketua, Ketua Paling Bensi. Orang berkarakter buruk. Pasti cabut statusmu. Ah, apa, kamu? Ya ampun, ini bukan si bandel Jiang Cheng? Kenapa bisa ketemu di sini? Dia kenapa? Mereka pencuri. Cepat tangkap mereka. Tangkap apaan? Tuan muda. Tuan muda. Apa salah orang? Kalaupun salah kenali orang tua, tapi dia tidak mungkin salah. Kamu kenal aku? Kenal, kamu putra wali kota. Tentu saja aku kenal. APA? Dia ternyata putra wali kota. Kamu bilang mereka pencuri. Ada buktinya? Mereka berdua. Bawa kartu bank 100 juta. Kupikir anak ini, mana mungkin punya uang segitu. Jadi kukira. Mereka mencurinya. Keterlaluan. Putra wali kota, punya kartu bank 100 juta. Apa aneh? Kamu sembarangan, fitnah orang. Yang harus ditangkap itu kak. Jangan tangkap saya. Sudahlah, kasih dia kesempatan. Baik, Shifu kecil. Kalau bukan karena Shifu kecil, aku mohonkan ampun untukmu. Aku pasti akan membuatmu. Si rendah heta yang merendan orang ini dikurung beberapa hari. Terima kasih. Ayo kita cepat pulang. Nyonya pasti sudah tidak sabar. Baik. Hei, minta minggir. Hati-hati di jalan, tuan muda. Kau tunggu saja. Pergi, tangkap mereka. Apa? Kakak senior. Bukannya katanya tidak boleh langsung. Menyentuh mereka? Lagi pula aku dengar, anak laki-laki itu adalah anak wali kota. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku khawatir. Takuti apa? Kan tidak suruh bunuh mereka. Ku metangkap dan beri pelajaran. Nanti aku yang menyelamatkan.
untuk dapat simpati Chen Yanqiu. Tapi, Kau tidak dengar nasihatku. Kalau takut, aku pergi saja. Mama pasti suka. Siapa berani-beraninya menangkap pangeran kecil Jiang Cheng? Shifu kecil, kenapa tadi tidak biarkan aku bertindak? Tunggu aku menghajar mereka. Jangan buru-buru, aku ingin lihat siapa dalang di balik ini. Diam baik-baik. Kalian siapa? Dudu Tekut. Dudu mau pulang makan. Betul, kenapa kalian tangkap aku ke sini? Jangan-jangan pedagang manusia? Jengkeya, jangan niko-niko. Aku masih mau rayakan ulang tahun mama. Paiseng, diam. Nggak mau. Kalian siapa sih? Tahu ini tempat apa? Kok jawab begini? Tahu aku siapa? Tahu sekarang jam berapa? Cepetan jawab. Bising sekali. Kalau masih berisik, awas, kuberi kalian pelajaran. Tapi tali ini menyakitkan. Bisa dilepas tidak? Apa maumu sebenarnya? Tentu saja, menghabisi kalian. Dudu Tekut, jangan pukul Dudu. Ini bukan urusan kalian. Berhenti. Kamu siapa? Orang yang akan menangkapmu. Jangan tekur adik Yanshou. Kakak senior datang menyelamatkan. Kakak senior. Mau menyelamatkan mereka, harus minta izinku dulu. Hari ini kalian beruntung, ayo pergi. Kalian tidak apa-apa. Shiji, terima kasih tapi sebenarnya kami. Tak perlu berpura-pura. Kalian sekongkol kan? Apa yang kau bicarakan? Aku tak bisa dengar jelas. Mana ada penculikan, cuma mau memberi pelajaran. Apa motifnya? Kau cuma ingin sandiwara, agar kami percaya padamu. Benar kan? Kau. Jangan bergerak. Diam di tempat. Ternyata memang kalian. Bagus, Tak Kizanka, kalian benar sekutu. Untung Dudi cerdik, mengirim pesan duluan, hingga bisa menangkap kalian. Panggil tim penegak hukum. Aku tak, dia yang menyuruhku. Aku tak terlibat. Pengkhianat. Aku akan laporkan ke pimpinan. Biarkan dia yang urus. Benar. Bawa mereka. Kenapa kau jadi saintis? Aku tak terima. Tak terima. Ayo pergi. Katanya ujianmu lulus. Iya mama, tak cuma lulus ujian, juga jadi murid utama. Iya, Yanqiu kami memang hebat. Mama, ini hadiah untukmu, ulang tahun. Terima kasih Yanqiu. Tak Kuzanka Sekaranko. Sudah jadi dewasa. Nyonya, selamat ulang tahun. Terima kasih Dudi. Tampamu. Yanqiu takkan seperti ini. Mama jangan menangis, harusnya senang dong. Iya mama jangan nangis, mama harus bahagia. Ai Greco. Pulang makan kue. Asiek, makan kue yuk.